Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Shirley Anissa, NIM 2518001. Sini saya akan menjelaskan mengenai bab 5 tentang algoritma pemrograman. Algoritma pemrograman ini adalah urutan logis dalam memecahkan suatu masalah, di mana langkah-langkahnya itu tidak boleh diloncat atau urutan langkah-langkahnya ini diselesaikan secara sistematis. Sejarah algoritma itu berasal dari nama Abu Ja'far Muhammad ibnu Musa al-Khawarizmi, seorang ilmuwan Persia yang menulis buku berjudul Al-Jabar al-Mukawwalah yang diterbitkan pada tahun 825 Masehi. Dalam algoritma, alur pemikiran dalam menyelesaikan suatu persoalan itu dituangkan secara tertulis, dan hal yang pertama yang ditekankan adalah alur pikiran, sehingga pada algoritma seseorang itu dapat juga berbeda dengan algoritma orang lain. Sedangkan pendekatan yang kedua adalah tertulis, di mana artinya alur itu dapat berupa kalimat, gambar, atau tabel tertentu. Dalam bahasa pemrograman, apapun dari yang paling sederhana sampai yang paling kompleks, perlu kita ketahui adalah salah satunya merupakan variabel, konstanta, dan tipe data. Nah, apa itu variabel? Variabel adalah tempat di mana kita dapat mengisi atau mengosongkan nilai dan memanggil kembali apabila dibutuhkan, di mana setiap variabel ini akan mempunyai nama identifier dan nilai. Sebagai contoh dari nama variabel dan nilai, di sini sudah ada nama username sebagai Joni, nama Al-Khawarizmi, harga 2.500, harga total 34.000. Nah, dari username, nama, harga, dan harga total ini adalah nama dari variabel. Sedangkan Joni Al-Khawarizmi 2.500 dan 34.000 ini merupakan nilai dari masing-masing variabel tersebut, di mana nilai-nilai ini nantinya akan tersimpan di dalam nama variabel dari masing-masing itu sepanjang tidak kita rubah. Selanjutnya, dalam aturan-aturan penulisan variabel itu ditetapkan beberapa aturan. Yang pertama, dalam nama variabel itu harus diawali dengan huruf. Kedua, tidak boleh menggunakan spasi. Apabila ingin kita spasikan, itu bisa diganti dengan karakter underscore. Dan nama variabel itu tidak boleh mengandung karakter-karakter khusus seperti tanda tambah, kurang, kali, bagi, dan lain-lainnya. Dan nama variabel itu juga tidak boleh menggunakan kata-kata kunci di bahasa pemrograman, seperti pada label ini, di mana penamaan yang benar nama siswa dan penamaan yang salah nama spasi siswa. Serta yang kedua itu XY12 dan nama yang salah itu adalah 12X. Begitu juga dengan alamat rumah. Penamaan salah jika menggunakan for, di mana dia menggunakan bahasa pemrograman. Selanjutnya, apa itu konstanta? Konstanta ini adalah variabel yang nilai datanya bersifat tetap dan tidak bisa diubah. Jadi, konstanta ini merupakan variabel yang bedanya pada nilai itu disimpan. Jika nilai datanya sepanjang program berjalan tidak berubah-ubah, maka sebuah variabel lebih baik diperlakukan sebagai konstanta. Dan pada sebuah kode program, biasanya nilai data dari konstanta ini diberikan langsung di bagian deklarasi konstanta. Nah, contohnya, jika kita membuat suatu program perhitungan matematika yang menggunakan nilai PI 3,414159, di mana akan muncul di banyak tempat pada kode program. Nah, kita dapat membuat PI sebagai konstanta. Penggunaan konstanta PI inilah yang akan memudahkan penulisan kode program dibandingkan harus mengetikkan nilai 3,14159 secara berulang-ulang. Selanjutnya, apa itu tipe data? Tipe data ini merupakan jenis data yang dapat diolah oleh komputer dalam memenuhi kebutuhan dalam pemrograman komputer itu. Salah satu tugas penting seorang programmer adalah memilih tipe data yang sesuai untuk menghasilkan program yang efisien dan berkinerja tinggi. Nah, ada banyak tipe data yang tersedia, itu tergantung jenis bahasa pemrograman yang dipakai. Namun, secara umum dapat dikelompokkan seperti gambar ini. Yang pertama itu tipe data dibagi menjadi dua, primitif dan komposit.
di mana primitif ini dibagi menjadi numerik, karakter, dan boolean, sedangkan komposit ini dibagi menjadi array, record, image, data type, dan lainnya seperti subrange, enumerasi, dan lain-lain sebagainya. Nah, primitif. Data primitif ini adalah tipe data dasar yang bersedia secara langsung pada suatu bahasa pemrograman, di mana dia dibagi tiga bagian. Yang pertama itu numerik, itu digunakan pada variabel atau konstanta dalam menyimpan nilai dengan bentuk bilangan atau angka, dan bahasa pemrograman ini menyediakan tipe data numerik, hanya berbeda dalam jenis numerik yang diakomodasi. Kedua, karakter ini adalah tipe data yang paling banyak digunakan. Tipe data karakter ini kadang disebut sebagai char atau string, di mana data string ini hanya dapat digunakan menyimpan teks atau apapun sepanjang berada dalam tanda petik 2 atau petik tunggal. Dan ada boolean. Boolean ini digunakan dalam menyimpan nilai true atau false. Di sebagian besar bahasa pemrograman, nilai selain 0 menunjukkan true dan 0 melambangkan false, di mana tipe ini banyak digunakan dalam pengambilan keputusan pada struktur percabangan dengan if then atau if then else. Selanjutnya, tipe data komposit. Tipe data komposit ini adalah tipe data dalam bentukan yang terdiri dari dua atau lebih tipe dari primitif. Yang pertama, array. Array ini datanya itu sudah terstruktur dengan baik, yang mampu menyimpan sejumlah data dengan tipe yang sama dalam sebuah variabel. Yang kedua, record atau struct. Ini termasuk tipe komposit, di mana record itu lebih dikenal dalam bahasa Pascal atau Delphi, sedangkan start ini lebih dikenal di dalam bahasa C++. Ketiga, image atau gambar atau citra yang merupakan tipe data grafik. Dan ada juga data time, di mana data time ini nilai data untuk tanggal, date, dan waktu untuk time secara internal disimpan dalam format yang spesifik. Nah, ada juga tipe data lain dari tipe data komposit. Yang pertama itu subrange, di mana subrange ini merupakan jangkauan nilai tertentu sesuai dengan yang ditetapkan programmer, dan dia memiliki nilai batas minimum dan juga maksimum, di mana data ini lebih didukung baik dalam Delphi. Contoh deklarasi tipe data subrange dalam Delphi. Dan ada juga enumerasi. Tipe data ini mempunyai elemen-elemen yang harus disebut satu persatu, dan dia juga memiliki nilai konstanta yang integer sesuai dengan urutannya, di mana nilai konstanta integer dan elemen ini diwakili oleh suatu nama variabel yang ditulis dalam kurung. Dan ada juga objek. Objek ini lebih digunakan dengan menyimpan nilai yang berhubungan dengan objek-objek yang telah disediakan oleh Visual Basic, Delphi, dan bahasa pemrograman lainnya seperti bahasa GUI. Dan ada varian. Varian ini adalah tipe data yang hanya ada di Visual Basic, dan tipe ini paling fleksibel di antara tipe data yang lain, karena dalam tipe ini dia tuh lebih mengakomodasi semua tipe data yang lain seperti yang telah dijelaskan. Selanjutnya, pengertian algoritma. Nah, algoritma ini adalah langkah-langkah logis yang penyelesaian masalahnya itu harus disusun secara sistematis, yang apabila bahan yang digunakan tidak tertera atau tidak tersedia, maka resep tersebut tidak akan dapat dikerjakan. Dan demikian juga dalam urutan pengerjaan tidak beraturan, maka hasil yang diharapkan tidak akan dapat diperoleh. Dan algoritma ini juga algoritma yang berbeda ini dapat diterapkan pada suatu masalah dengan syarat yang sama. Akan tetapi, tingkat kerumitan dalam suatu algoritma ini merupakan ukuran seberapa banyak komputasi yang dibutuhkan, di mana algoritma ini dapat menyelesaikan suatu masalah dalam waktu yang singkat dengan memiliki tingkat kerumitan yang rendah, sementara algoritma yang membutuhkan waktu lama untuk menyelesaikan suatu masalah itu membutuhkan tingkat kerumitan yang lebih tinggi. Nah, ada 3 cara penulisan algoritma. Yang pertama itu Structured English, di mana ini merupakan alat yang cukup baik untuk menggambarkan suatu algoritma. Dasar dari SE ini adalah bahasa Inggris, tapi apabila dapat memodifikasi dengan bahasa Indonesia, kita boleh menyebutnya sebagai Structured Indonesian atau SI. Yang kedua, Pseudocode. Pseudocode
berarti imitasi atau tiruan, atau bisa juga kita bilang menyerupai. Sedangkan kode itulah yang menunjukkan kode pada program. Dan artinya itu kode yang mirip dengan instruksi kode program sebenarnya, di mana psikode ini didasarkan pada bahasa pemrograman yang sesungguhnya, seperti pada BASIC, Fortran, atau Pascal. Yang ketiga, flowchart atau bagan alir, yang merupakan bagan dalam menunjuk aliran atau flow di dalam suatu program secara logika. Dan flowchart inilah merupakan alat yang banyak digunakan untuk menggambarkan algoritma dalam bentuk notasi-notasi tertentu. Ada beberapa struktur algoritma yang digugakan dalam membuat algoritma, yaitu struktur berurutan, sekuensi, struktur pemilihan, keputusan atau percabangan, atau biasa dibilang branching, dan struktur pengulangan looping. Di sini akan kita bahas pertama struktur algoritma berurutan. Contoh, flowchart untuk konversi suhu. Buatlah flowchart untuk mengubah komparatur dalam Fahrenheit menjadi temperatur dalam Celsius dengan rumus 0 C sama dengan 5/9 X dalam kurung OF kurang 32. Dan penyelesaiannya, soal ini juga masih menggunakan algoritma dengan struktur berurutan. Variabel input yang dibutuhkan adalah F dan variabel outputnya adalah C. Nah, inilah bentuk flowchart dalam untuk konversi suhu. Selanjutnya, struktur algoritma percabangan. Ini merupakan sebuah program tidak selamanya yang akan berjalan dengan mengikuti struktur berurutan. Kadang-kadang kita perlu merubah urutan pelaksanaan program dan menghendaki agar pelaksanaan program itu meloncat ke baris tertentu. Dan peristiwa ini kadang disebut sebagai percabangan atau pemilihan. Nah, ini contohnya. Sebuah aturan untuk menonton sebuah film tertentu adalah sebagai berikut. Jika usia penonton itu lebih dari 17, maka penonton diperbolehkan. Dan apabila kurang dari 17 tahun, maka penonton tidak diperbolehkan untuk menonton. Nah, buatlah flowchart dalam permasalahan tersebut. Nih flowchartnya bisa kita lihat dimulai dari mulai, kemudian read usia, dan apabila dinyatakan ya, maka silahkan menonton dan selesai. Dan apabila tidak dinyatakan tidak, maka Anda tidak boleh menontonnya. Selanjutnya, struktur algoritma pengulangan. Yang pertama, kondisi pengulangan ini harus memiliki syarat yang dipenuhi untuk melaksanakan pengulangan. Syarat inilah yang biasanya dinyatakan dalam ekspresi Boolean, yang harus diuji apakah bernilai benar true atau salah false. Yang kedua, badan pengulangan atau loop body, yaitu satu atau lebih instruksi yang akan diulang. Nah, ada juga struktur pengulangan dengan for, di mana struktur pengulangan dengan for ini merupakan salah teknik pengulangan yang paling tua dalam bahasa pemrograman. Dan hampir semua bahasa pemrograman ini menyediakan metode meskipun sintaksnya mungkin berbeda. Dalam mengisi sebuah pengulangan dengan for, urutan langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Kita dapat menetapkan nilai counter sama dengan awal. Yang kedua, memeriksa apakah nilai counter itu lebih besar daripada nilai akhir. Dan yang ketiga, mengeksekusi pernyataan yang ada di badan loop. Keempat, menaikkan atau serta menurunkan nilai counter itu sesuai dengan jumlah yang ditentukan pada argument instrument, yang apabila argument instrument ini tetap ditetapkan, maka secara default nilai counter akan dinaikkan 1. Dan yang kelima, kita ulang kembali mulai langkah nomor 2. Dan dari struktur pengulangan dengan while, di mana pengulangan dengan for banyaknya pengulangan diketahui dengan pasti karena nilai awalnya itu start dan nilai akhirnya end sudah ditentukan di awal pengulangan. Nah, dari struktur while ini kita akan mengulang pernyataan pada badan loop sepanjang kondisi pada while bernilai benar. Dalam artian, kita itu tidak perlu tahu berapa kali itu harus diulang. Karena sepanjang kondisi pada while ini dipenuhi, maka pernyataan pada loop ini akan diulang. Karena tampak bahwa simbol prepasi untuk pengulangan seperti pada for ini tidak digunakan lagi. Akan tetapi, simbol negation untuk mengendalikan pengulangan selain kondisi biasanya pada pengulangan while harus dilakukan inisialis variabel terlebih dahulu. Seperti ini gambar flowchartnya. Dan pengelolaan array.
di mana array ini merupakan struktur data yang menyimpan berbagai elemen yang bertipe sama, di mana elemen ini dapat diakses langsung melalui indeksnya. Yang harus tipe datanya itu menyatakan keterurutan, seperti integer atau string. Dan array ini merupakan sebuah lemari atau locker yang memiliki sederekan kotak penyimpanan yang diberi nomor berurutan untuk menyimpan atau mengambil sesuatu dari kotak tertentu. Nah, ada pencarian data dalam array, di mana cara yang paling umum itu dan yang paling mudah dilakukan dengan cara pencarian berurutan, dan pada masa ini dianggap the efficient karena ini membutuhkan waktu yang lama. Akan tetapi, dengan perkembangan komputer yang sangat cepat, waktu eksekusi algoritma ini tidak terlalu dipermasalahkan. Dengan begitu, cara inilah cara yang membandingkan isi dari elemen dengan apa yang kita cari satu persatu dimulai dari elemen yang paling awal. Selanjutnya, pengurutan data dalam array. Permasalahan lain dalam array juga banyak digunakan dengan mengurutkan elemen-elemen dari variabel array itu, di mana algoritma yang dapat digunakan untuk mengurutkan sekumpulan bilangan antara lain bubble sort, selection sort, cell sort, quick sort, dan lain-lain. Dan di buku ini kita akan membahas satu algoritma, yaitu bubble sort. Meskipun kinerja tidak baik algoritma yang lain, algoritma ini mudah dimengerti dan lebih banyak digunakan. Nah, dan yang terakhir adalah operasi file. Nah, kita sudah tidak asing lagi mendengar apa itu file, di mana file ini lebih banyak digunakan ketika kita menyimpan data agar data itu tidak hilang, atau data itu dihasilkan pada program yang akan hilang ketika program itu diakhiri. Sehingga nantinya file ini berguna menyimpan data itu. Ada dua jenis file, di mana file program dan file data. Ketika file program ini itulah yang berisi kode-kode program, sedangkan file data itu sendiri dia hanya berisi data. Dan file data ini terdiri dari dua jenis, yaitu file data berurutan, sequential data file, dan data file acak atau random access data file. Dalam algoritma penulisan data file, ini digunakan ketika data file itu berurutan maupun acak secara prinsip sama, hanya modusnya yang berbeda. Nah, ini contohnya algoritma penulisan data dalam SE. Seperti open, modus, nama file data, write, file 1, file 2, file and close buffer number. Selanjutnya, algoritma pembacaan data file. Dalam algoritma membaca data, algoritmanya itu hampir sama dengan menuliskan data. Tetapi, modus yang digunakan tidak 0, tetap 1. Ia adalah input yang berarti file data dibuka untuk dibaca datanya sebagai input. Berikutlah algoritma dalam SE. Open modus nama file data while not eof, input file 1, file 2, file and print file 1, file 2, file and end while close buffer number. Sekian yang dapat saya jelaskan mengenai algoritma pemrograman dasar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.